Siapa yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Sekalipun saya tidak bisa melihat wajah saudara sejelas biasanya dulu, tapi tetap tidak mengurangi, masker tidak menghentikan pancaran kemuliaan Tuhan dari wajah saudara. Amin. Selalu ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Dan hari ini spesial sekali karena kita akan masuk di bagian yang terakhir, final partnya dari khotbah bulan ini, yaitu angin profetik Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar tentang angin utara Roh Kudus. Angin utara yang membawa hujan. Hujan kesegaran. Hujan berkat Tuhan. Ya, terus kemudian kita belajar tentang angin selatan. Angin selatan yang membawa keselamatan. Oke. Terus minggu lalu kalau saudara masih ingat, kita belajar tentang angin barat Roh Kudus. Yaitu angin yang membawa pengampunan. Jadi ternyata selama ini kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, kita melewatkan begitu saja, utara, selatan, timur, barat, kayak nggak ada artinya. Ya, tapi selama bulan ini kita jadi ngerti, ternyata di dalam firman Tuhan itu setiap perkataan firman Tuhan itu punya meaning. Dan saya berdoa firman Tuhan bulan ini jadi rema, minggu demi minggu jadi rema. Dan hari ini juga jadi rema buat saudara. Karena ketika firman itu jadi rema, ada kuasa Allah yang terpancar. Amin. Nah, hari ini saudaraku saya akan bagikan kepada kita tentang the east wind of the Holy Spirit. Atau angin timur Roh Kudus. Ini angin timur pembawa perubahan. Mari kita baca terlebih dahulu di Maleaki pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-18. Ditulis begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oke, jadi saya mau ngomong begini sama saudara. Ketika angin timur Roh Kudus ini berhembus, yang mana nanti kita akan pelajari, ya, maka efek yang akan terjadi dalam hidup kita itu sangat ditentukan di sisi mana kita itu berdiri. Karena tadi di Maleaki 3 ayat 18 tulis, dan kamu akan melihat kembali. Artinya untuk sesaat kemarin kelihatannya sama aja. Ya, orang benar, orang fasik, semuanya ngalami hal yang sama. Semuanya juga terjadi dan dialami baik orang yang beribadah maupun yang tidak beribadah. Tapi firman Tuhan berkata, kamu akan melihat kembali. Kenapa? Karena angin timur Roh Kudus siap berhembus. Dan sekarang sedang dimulai berhembus. Dan ketika angin itu berhembus, maka di sisi mana kita berdiri akan menentukan efeknya terhadap hidup kita. Jadi angin timur ini ketika berhembus, di sisi sini kena begini, di sisi sana kena yang beda. Antara orang benar dan orang fasik ada perbedaannya. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah ada perbedaannya. Dan saya berdoa semua jemaat keluarga Allah di sini adalah orang-orang benar yang hidup benar dalam perkenanan Tuhan. Karena angin timur dari Roh Kudus bersiap untuk berhembus di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita lihat dalam firman Tuhan, ketika angin timur, secara spesifik angin timur itu berhembus, apa yang terjadi antara orang Israel, umat Tuhan, dan yang bukan umatnya. Kita baca dulu Keluaran 10, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian
Dan semalam-malaman, jadi ternyata untuk itu menimbulkan efek butuh waktu juga ya. Butuh ditulis secara sehari-harian dan apa? Semalam-malaman dan setelah hari pagi, angin timur membawa apa? Belalang. Jadi kalau saudara perhatikan ini ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu. Ya, nah kali ini kisahnya ketika angin timur itu berembus membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Jadi ketika angin timur ini berhembus, angin timur ini tadi dicatat membawa apa? Belalang. Dan berhembusnya di tanah Mesir. Tapi saudara harus ngerti, efeknya buat orang Mesir dan bangsa Israel beda. Buat orang Mesir itu artinya the judgment day. Itu artinya hari penghakiman. Karena belalang itu membawa kerusakan yang begitu parah. Semuanya dihabisi. Semua hasil tumbuh-tumbuhan, semuanya remuk redam. Jadi buat orang Mesir, ketika angin timur itu berhembus, yang mereka alami adalah penghukuman. Tapi buat umat Tuhan, buat bangsa Israel yang waktu itu sedang ditindas di Mesir, ketika Tuhan mengirimkan angin timur itu artinya pembelaan. Artinya Tuhan ngomong, aku tidak membiarkan engkau sendiri, aku tetap menyertai engkau. Saya mau katakan sama saudara, Anda tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan tetap menyertai saudara dan Tuhan mau membela saudara. Amin. Jadi anginnya sama, angin timur, tapi meaningnya beda, yang dialami berbeda tergantung di sisi mana kita berdiri. Orang benar atau orang fasik, orang yang beribadah atau yang tidak beribadah. Di ayat yang kita baca tadi. Mari kita baca contoh yang berikutnya. Kejadian 41 ayat 25 sampai 27. Ini juga kisah di Mesir juga. Tapi kali ini kisah Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Jadi Yusuf sedang mengartikan mimpinya Firaun. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Jadi bulir gandum yang apa? Hampa dan apa? Layu. Layunya disebabkan kenapa? Oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi sekali lagi angin timur waktu itu berhembus. Dan ketika angin timur itu berhembus, maka yang terjadi buat orang Mesir, apa? Bulir gandumnya jadi layu. Itu efeknya buat orang Mesir. Tapi tidak dengan Yusuf. Sama-sama angin timur yang berhembus, orang Mesir efeknya jadi layu, tapi di momen itulah Yusuf mekar. Akan ada orang-orang di tempat ini, di tahun dunia sedang layu. Tapi Tuhan akan buat saudara mekar. Tuhan akan buat kehidupan rohani saudara mekar. Tuhan akan buat iman saudara mekar. Tuhan akan buat karakter saudara mekar. Tuhan akan buat kebahagiaan keluarga saudara mekar. Angin timurnya sama, sedang berhembus saudaraku. Buat Mesir itu petaka. Karena 7 tahun kelaparan, benar? Tapi buat Yusuf, di saat orang Mesir petaka, Yusuf promosi.
Oh, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini promosi yang dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan bawa saudara from glory to glory. Jadi ini angin timur. Angin timur yang sama itu berhembus buat orang Mesir itu masalah. Tapi buat Yusuf itu mahkota. Dia diangkat jadi perdana menteri Mesir. Itu sebabnya tadi firman Tuhan ngomong, aku akan membuat kembali perbedaan. Engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah dan yang tidak. Kenapa? Ini momennya angin timur berhembus. Dan saya mau katakan sama saudara, saya sangat percaya dalam roh saya, saat ini juga angin timur itu sedang berhembus. Jadi di sisi mana kita berdiri sebagai orang benar atau orang fasik itu menentukan. Beribadah sama Tuhan apa tidak itu menentukan. Mari kita baca lagi contoh yang ketiga. Keluaran 14 ayat 21 sampai 25. Kali ini kisahnya lebih maju lagi, yaitu tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Jadi ini laut mati terbelah ya. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan apa? Angin timur. Saudara harus tahu di dalam Alkitab dari angin utara, selatan, barat, dan timur yang paling banyak disebut adalah angin timur. Jadi ini powerful sekali nih. Ya sampai laut mati itu pun terbelahnya oleh angin timur. Ya, yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sampai di situ. Jadi ketika angin timur berhembus, maka laut terbuka. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu efeknya kalau saudara berdiri sebagai orang benar. Ketika angin timur Roh Kudus berhembus, maka segala pintu-pintu yang masih tertutup mulai saat ini terbuka dalam hidup saudara. Semua jalan-jalan buntu yang kau alami dalam perjuanganmu, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara, mulai hari ini jalan buntunya ditembus. Kalau laut mati saja ditembus, semua jalan buntu dalam hidup saudara bisa ditembus karena angin timur Roh Kudus sedang berhembus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang ayat 23, kita lihat efeknya buat orang Mesir. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu, perhatikan, dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat apa? Roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Padahal jalannya sudah terbuka loh. Orang Israel jalan lancar loh. Dapat jalan. Tapi buat orang Mesir berjalannya miring dan majunya berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara lihat efeknya. Ya. Jadi angin timurnya sama berhembus. Dan itu jalurnya yang dilalui orang Mesir sama persis jalur yang tadi dilalui oleh orang Israel. Yang lancar, yang terbuka semuanya. Tapi begitu orang Mesir yang lewat di jalur yang sama, angin timurnya juga sama. Pintu yang terbuka jadi tertutup. Jalan yang tadinya sudah ditembus, sekarang buntu semuanya.
Tempat di mana bangsa Israel mengalami kebebasan, di tempat yang sama itu jadi kuburannya orang Mesir. Makanya firman Tuhan ngomong tadi di Malaikat 3, dan kamu akan melihat kembali perbedaannya. Karena selama ratusan tahun orang Israel di Mesir kayaknya nggak ada bedanya beribadah sama nggak beribadah. Kayaknya nggak ada bedanya umat Tuhan sama bukan. Kayaknya nggak ada bedanya antara orang benar dan orang salah. Jadi memang kadang-kadang untuk satu masa diizinkan kayak nggak ada bedanya. Tapi akan tiba momennya angin timur berhembus. Dan ketika angin itu berhembus kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, mari kita pastikan kita berdiri di sisi yang benar. Karena angin itu sedang berhembus. Jangan sampai kita di pihak yang salah. Karena saudara akan melihat perbedaannya. Ini akan terjadi. Dan sedang terjadi. Ya, itu sebabnya nomor satu, kalau saudara mau berdiri di pihak yang benar. Nomor satu, hidup kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Oleh darah anak domba Allah. Jadi buat saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik Anda yang mengikuti ibadah saat ini, maupun saudara yang secara online sedang mengikuti ibadah ini. Saya mau ajak saudara, undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Karena ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dosa-dosamu diampuni. Ketika dosa-dosamu diampuni, engkau dibenarkan. Tadinya orang fasik, terus kita jadi orang benar oleh darah Kristus. Dan ketika kita jadi orang benar, angin timur itu berhembus, dia akan membawa dampak yang positif. Dampak yang baik dalam hidup kita. Boleh enggak semuanya tutup mata? Boleh enggak saudara angkat dua tangan saudara? Dan khususnya buat saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk yang di rumah, yang ngikutin via online. Ayo saudara doa, ikuti doa saya, kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku percaya mulai sekarang dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah menerima anugerah jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dosa saudara diampuni oleh darah Kristus. Anda dibenarkan. Amin. Itu langkah pertama. Tapi saudara harus tahu, start itu beda sama finish loh. Setelah start, saudara harus lari, harus maju. Benar? Jadi setelah saudara dibenarkan, Anda harus mulai hidup sebagai orang benar. Jangan sampai kita jadi orang benar tapi hidupnya seperti orang fasik. Jadi mulai hari ini pastikan kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Karena bagaimana kita mengharapkan Tuhan membuat perbedaan antara kita sama orang yang tidak kenal Tuhan kalau hidup kita serupa dengan orang dunia. Hidupnya aja sama, mereka buat dosa, kita juga buat dosa. Gimana caranya kita berharap bahwa kita akan ngalami yang berbeda sama mereka. Jadi mulai hari ini saya tantang saudara, hidup benar, hidup dalam perkenanan Tuhan. Boleh katakan amin? Sebagai karyawan, ada godaan mungkin untuk ambil uang perusahaan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, pilih kejujuran. Ya, ada godaan mungkin saudara pakai waktu kerja untuk urusan pribadi. Tapi itu kan waktu kerja. Ya, ambil komitmen untuk saudara pilih kerja keras, pilih dedikasi penuh, pilih all out berprestasi semaksimal mungkin. Kalau Anda ngikuti itu, mau terjadi PHK begitu banyak.
Anda akan dipertahankan, Anda akan kokoh berdiri, Anda akan tetap maju dan tidak mundur, Anda akan tetap naik dan tidak turun, Anda akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Sebagai pria, sebagai bapak, sebagai suami, mungkin ada banyak godaan di sekeliling saudara. Banyak wanita di sekeliling saudara. Tapi ambil komitmen setia sama istri saudara. Boleh katakan amin, bapak-bapak? Loh kok yang amin, yang perempuan? Ya, mungkin ada godaan buat saudara untuk kerja dan melalaikan istri saudara. Melalaikan anak-anak saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, prioritaskan keluarga saudara. Halo? Buat ibu-ibu ganti. Ya, yang wanita ganti, istri ganti. Ada godaan untuk saudara, apalagi di masa kayak gini, banyak ibu-ibu stres. Sebagian stres balas dendamnya shopping online. Setiap hari klik. Package demi package terus datang terus. Bahkan gak berani belanja offline pun belanja online-nya jalan terus. Mungkin ada banyak godaan menghambur-hamburkan uang keluarga. Tapi ambil keputusan jadi istri yang bijaksana. Boleh katakan amin saudaraku. Ambil keputusan untuk saudara tidak jadi beban buat suami saudara. Tapi jadi berkat untuk memperbesar masa depan keuangan keluarga saudara. Haleluya. Mungkin sebagian ibu-ibu di sini ada banyak godaan, mulutnya gatel untuk cerita kejelekan suaminya sama orang lain, sama teman-temannya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ambil keputusan jaga kehormatan suami saudara. Jaga kehormatan keluarga saudara. Buat suami istri di sini, saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami di dalam keluarga saudara. Mungkin jalan paling gampang yang Anda pikirkan ya cerai aja sekarang. Selesai sudah masalah semuanya ini. Selesai kepusingan semuanya ini. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Tetap ambil keputusan taat firman Tuhan. Amin. Jaga itu. Berdoa buat pernikahan saudara. Karena di dalam Yesus selalu ada harapan. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Secara manusia mungkin pernikahanmu sudah hopeless. Tapi Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup menjamah, dan Tuhan sanggup membawa pemulihan. Pemulihan dalam pernikahan, pemulihan di dalam keluarga saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Termasuk dalam keuangan nih ya, karena kita bicara hidup benar loh ya. Dalam keuangan, ada godaan mungkin, jalan pintas, cari duit susah. Jadi gimana? Judi. Mungkin itu untuk situasi tertentu akan semakin menarik buat sebagian orang. Hutang. Zaman sekarang yang lebih marak pinjaman online. Kita pikir itu menyelesaikan masalah. Tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Itu akan membawa kita terjerat lebih dalam dan semakin dalam. Saya mau ajak saudara ambil keputusan. Tetap teguh di dalam firman Tuhan. Amin. Ngikutin perjanjian berkat Tuhan. Ngikutin petunjuk firman Tuhan. Anda akan diamankan oleh firman Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang siap menolong saudara. Dan engkau akan melihat kembali perbedaan. Angin timur berhembus. Untuk orang benar ada pembelaan, ada promosi, ada mahkota, ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang terbuka dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi hari ini ambil keputusan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ini angin timur. Ya. Nah, tapi saya mesti ngomong begini sama saudara. Karena ini di bagian final part dari khotbah ini. Saya juga perlu ngomong bahwa sebenarnya di Yeskiel 37 yang kita baca. Kisah tentang tulang-tulang kering di lembah yang dilihat oleh Yeskiel itu. Itu bisa dihidupkan kembali. Bahkan jadi barisan tentara Allah yang besar. Terjadinya bukan ketika angin timur berhembus. Bukan ketika angin barat berhembus. Bukan ketika angin utara sendiri berhembus atau selatan sendiri berhembus. Ditulis di sana terjadinya
kebangkitan itu adalah ketika nafas hidup atau angin Roh Kudus dari keempat penjuru berhembus bersama-sama. Jadi ketika dari utara, selatan, timur, barat, ini nggak masuk akal secara jasmani. Makanya ini bukan angin jasmani, ini angin profetik. Ini angin Roh Kudus. Dari keempat penjuru berhembus bersama-sama, maka tulang-tulang kering itu dihidupkan kembali dan menjadi barisan tentara Allah yang besar. Oke, jadi kuncinya adalah angin profetik dari keempat penjuru itu harus berhembus. Dan supaya angin profetik dari keempat penjuru itu berhembus bersama-sama, ada satu hal yang harus terjadi terlebih dahulu, baru angin dari keempat penjuru itu berhembus. Anda siap? Kita baca Yeskiel 37 ayat yang ke-7. Ini ayat terakhir. Ya, tim PW boleh maju ke depan. Thank you. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Dan sekarang saudara tolong baca bersama-sama kalimat terakhir dari ayat itu. 1, 2, 3. Apa? Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi tadinya tulang-tulang kering itu tercerai-berai berserak-serakan di lembah. Dan nothing happen. Angin itu belum berhembus. Baru ketika tulang-tulang kering itu bertemu satu sama lain. Tadinya tercerai-berai, sekarang dipertemukan. Sekarang dipersatukan. Baru saat itu angin profetik dari keempat penjuru itu berhembus. Dan ketika berhembus, maka mereka dihidupkan kembali. Kebangkitan besar terjadi. Jadi barisan tentara Allah yang besar. Oke. Tahukah saudara, itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika melihat Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap, disalibkan terus mati, iman mereka terguncang. Dan Alkitab mencatat mereka tercerai-berai. Imannya jadi kering. Kehidupan rohaninya jadi kering. Sukacitanya jadi kering. Mereka jadi seperti tulang-tulang kering, pengharapannya jadi kering. Karena imannya tergoncang. Itu ibaratnya mereka itu tulang-tulang yang berserak-serakan. Tulang yang tercerai-berai kemana-mana. Tapi puji nama Tuhan. Yesus Kristus yang kita sembah, dia tidak hanya mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dia kalahkan maut. Dan dia bangkit dari kematian. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, Alkitab mencatat selama 40 hari berturut-turut dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia datangi mereka. Dia kuatkan iman mereka kembali. Karena tadinya sudah loyo, sudah bagaikan tulang kering. Jadi dibangkitkan imannya, dibangkitkan rohnya, dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan lagi pengharapannya. Satu persatu. Bukan cuma itu, Yesus mendatangi mereka terus-menerus supaya apa? Supaya murid-muridnya yang sudah tercerai-berai, berserak-serakan, itu dipertemukan kembali. Dipersatukan kembali. Bahkan setelah itu, setelah 40 hari, berikutnya apa? Tuhan Yesus, apa? Naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, satu pesannya sama murid-muridnya. Kamu jangan kemana-mana dulu, apa yang harus dilakukan? Tunggu di loteng atas di Yerusalem, kamu berdoa di sana dan nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, tulang-tulang kering ini dikuatkan imannya dan apa? Dipersatukan. Tiap hari naik ke loteng atas di Yerusalem untuk apa? Berdoa. Jadi tulang-tulang kering yang sudah berserakan, yang tercerai-berai, ini dipersatukan kembali. Begitu mereka tiap hari berdoa, Alkitab mencatat pada hari yang ke-10, pada hari Pentakosta.
terdengar tiupan bunyi angin keras. Benar? Dalam bahasa Inggrisnya, the rushing mighty wind. Tiupan bunyi angin keras. Saya mau ngomong sama saudara. Itulah angin Roh Kudus. Itulah nafas hidup dari keempat penjuru. Dia bertiup bersama-sama. Dan ketika angin itu bertiup, maka tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali. Murid-murid Yesus yang imannya sudah kering, dihidupkan. Pengharapannya dihidupkan. Semangatnya dihidupkan. Rohnya dihidupkan. Terjadi kebangkitan besar. Maka mereka jadi barisan tentara Allah yang besar. Sejak hari itu Injil diberitakan oleh tentara Allah ini. Dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Terjadi great revival. Itulah revival in the midst of crisis. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Itu tema UC kita tahun ini. Revival in the midst of crisis. Sedang crisis. Revival in the valley of the dead bone. Kebangunan rohani di lembah tulang kering itu terjadi revival. Saya mau ngomong sama saudara. Ini yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita sekarang. Kalau Anda renungkan ya, ini semua gak kebetulan. Selama sekian bulan ini, banyak umat Tuhan yang imannya tergoncang. Ketika pandemi melanda dunia, kegelapan dan kekelaman melanda dunia. Banyak orang yang imannya tergoncang. Kaget benar-benar, shock. Kemudian imannya jadi kering. Pengharapannya jadi kering. Kehidupan rohaninya jadi kering. Sukacitanya, semangatnya jadi kering. Doanya jadi kering. Terus tercerai-berai, berserak-serakan. Ibaratnya seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Seperti juga tulang-tulang kering di lembah yang dilihat oleh Yehezkiel. Ini yang saat ini sedang terjadi. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau kita mau melihat kebangkitan terjadi, kita perlu minta angin Roh Kudus itu dari keempat penjuru berhembus bersama-sama. Dan supaya angin Roh Kudus dari keempat penjuru berhembus bersama-sama, supaya anginnya menyatu, kuncinya harus ada kesatuan di tengah-tengah kita. Tadi dicatat di Yeskiel 37 ayat 7 yang kita baca. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Demikian pula murid-murid Yesus harus bertemu, harus dipersatukan tiap-tiap hari berdoa. Mereka tadinya tercerai-berai, sekarang dipersatukan. Siapa yang mau rindu melihat Indonesia revival? Penuh kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau rindu melihat bangsa-bangsa mengalami kebangunan rohani yang luar biasa? Saya mau ngomong sama saudara, kuncinya bangun kesatuan. Bangun kesatuan. Bangun kesatuan. Dan kesatuan ini penting sekali saudaraku. Ya, karena saat ini benar-benar banyak yang sedang tercerai-berai. Kenapa tercerai-berai? Karena banyak kebingungan di masyarakat sekarang ini. Coba saudara renungkan ya. Sebagian masyarakat ini benar-benar bingung. Ya, sebagian bacanya artikel-artikel scientific, ilmu pengetahuan, medis. Sebagian bacanya teori konspirasi. Ngomongan mana ketemu. Ya, itu sudah beda dunia saudaraku. Oke. Sebagian yang penting kesehatan. Tapi buat sebagian, ya nggak cuma kesehatan, yang penting kerja. Ekonomi. Benar nggak? Anda mau bicara, mau ketemu gimana caranya? Sangat banyak kebingungan. Kalau mau jujur, ahli-ahli kesehatan pun juga bingung. Coba Anda lihat, kilas balik berapa bulan ini. Ketika semuanya ini pertama terjadi. Ya, kita diinformasikan, dikasih tahu yang pakai masker hanya yang sakit. Dan dokter, perawat di rumah sakit. Yang sehat, gak usah pakai masker.
Waduh, karena otoritas kesehatan ya sudah diikuti. Tapi ternyata orang yang sama yang ngomong jangan pakai masker, sekarang ngomong harus pakai masker. Bingung ya saudara? Jadi banyak orang pun juga bingung. Ketika ini semua terjadi, kita dengar, wah jangan ke tempat umum. Karena penularannya dahsyat. Orang pada takut ke tempat umum. Tapi nggak berapa lama muncul lagi berita. Wah jangan ke pasar karena pasar banyak yang positif juga. Padahal di situ kita beli kebutuhan sehari-hari. Waduh bingung lagi gimana. Nggak berapa lama lagi muncul. Jangan ke perkantoran karena perkantoran pusat penularan. Waduh orang bingung lagi. Sampai akhirnya sekian waktu yang lalu saya baca artikel survei ya yang ngomong ternyata penularan yang paling powerful terjadinya di rumah. Lah, di tempat umum nggak boleh, di pasar nggak boleh, di perkantoran nggak boleh, di rumah pun juga bahaya. Terus kita mau di mana? Ini sedang terjadi begitu banyak kebingungan di masyarakat. Satu keluarga baca beritanya beda, ngisi otaknya beda, itu satu keluarga bisa gontok-gontokan loh. Bisa perang argumentasi loh, keluarga yang sama. Satu kelompok sel juga sama. Gak usah gitulah, di semua gereja. Di semua gereja saudaraku sekarang ini ya itu ada dua sisi. Yang satu ibadah offline harus segera dimulai lagi. Buka lagi gereja. Yang satunya lagi ngomong, wah jangan ngaco ini bahaya. Kalau buka gimana nanti? Online dulu yang benar. Saya mau ngomong sama saudara, di gereja manapun selalu ada dua pemikiran itu. Saya mau katakan sama saudara, selama tulang-tulang kering belum dipersatukan, selama belum ada kesatuan, nafas hidup dari keempat penjuru itu belum berhembus. Jadi kalau saudara cinta Indonesia, kalau saudara mau melihat revival besar terjadi, anak Tuhan harus bersatu. Saudara dan saya, kita harus bersatu. Sekeluarga saudara harus bersatu. Dalam kelompok sel harus bersatu. Dalam tim ibadah harus bersatu. Ayo kita ambil keputusan, kita singkirkan perbedaan. Hentikan saling menyalahkan. Mari kita belajar menghargai pendapat orang lain. Ya. Mari kita hargai pendapat orang yang berbeda sama kita. Saya mau ngomong sama saudara, beberapa saat lagi badai ini pasti berlalu. Semuanya ini akan berhenti. Tapi saudara dan saya tetap bersaudara. Kita tetap bergandengan tangan. Dan ada rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi rencana Tuhan yang besar itu akan dimanifestasikan, digenapi, dimulai dari kesatuan. Mari kita berhenti untuk menyalahkan, berhenti untuk menghakimi. Ambil keputusan bersatu. Ambil keputusan bersatu. Ambil keputusan menghargai orang lain. Dan ketika bersatu, angin profetik dari 4 penjuru itu berhembus bersama-sama. Maka Anda akan melihat great revival terjadi. Dan 2020 jadi tahun kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang mau, mari bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Angkat 2 tangan saudara. Bahasa roh yang bisa berdoa bahasa roh. Ora la wasyara la pakasyara la pasyara. Shkira la masyara la mu. Ora la wasyara la mu. Jesus. Jesus. Doa saudara, doa. Doa. Ora la wasyara la Jesus, 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 Jesus.
Saudaraku, ketika angin timur itu berhembus, dampak yang Anda alami ditentukan di sisi mana engkau berdiri. Sebagai orang benar atau orang fasik? Orang yang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak? Hari ini ambil keputusan. Hidup dalam kebenaran. Yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam kebenaran. hidup dalam kebenaran, Tinggalkan dosa. tinggalkan dosa, Hidup dalam perkenanan Tuhan. hidup dalam kebenaran. Mari sekarang masing-masing sampaikan komitmen saudara, dedikasi saudara sama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik. Kami buka hati kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Orala wasyara la wala 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 wala. Syara la wasyara la wasyara. Jesus, Jesus. Haleluya. La wasyara la wasyara la bakasyara. Jesus, Jesus. Mampukan kami itu hidup benar. Hidup benar. Hidup dalam integritas. Hidup di dalam kekudusan. Mampukan. Jesus. Yang kedua saudara, kalau kita mau revival itu terjadi, dimulainya kesatuan. Karena ada banyak tulang-tulang kering tercerai-berai, berserak-serakan. Ada begitu banyak kebingungan, ada begitu banyak kesalahpahaman, ada begitu banyak friksi. Tapi kita mulai hari ini, kita komit membangun kesatuan. Anda yang mau komit membangun kesatuan, menyingkirkan perbedaan, mari saat ini angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, satukan kami. Mari masing-masing berdoa. Berdoa buat keluarga saudara dipersatukan. Kelompok sel saudara dipersatukan. Oh, gereja kita dipersatukan. Bangsa kita, negara kita Indonesia dipersatukan. Semua roh perpecahan dihancurkan. Oh, hari ini kami ambil keputusan. Kami mau bersatu, menyingkirkan perbedaan, mengutamakan kasih, kesatuan. Amin. 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 Haleluya. Kami mau Tuhan. Jesus. Jesus. Yang terakhir saudara. Yang terakhir, mari saat ini kita menubuatkan supaya angin profetik, nafas hidup dari keempat penjuru itu berhembus. Karena ketika itu berhembus, maka revival terjadi. Kita sudah berdoa untuk angin utara, angin selatan, angin barat, dan tadi angin timur. Saat ini, mari kita berdoa, empat penjuru ini berhembus bersama-sama. Mari nubuatkan seperti Yeskiel disuruh Tuhan. Mari kita juga terima rema ini. Mari kita nubuatkan bersama-sama. Angkat dua tangan saudara, ikuti kata-kata saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angin utara dan selatan. Angin timur dan barat. Angin profetik. Dari keempat penjuru mata angin. Berhembus. Berhembus di tempat ini. Berhembus. Berhembus. Berhembus di keluarga saudara. Berhembus di rumah-rumah. Berhembus di kelompok sel. Berhembus, 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 berhembus. Sekarang great revival, great revival. Amin.
Haleluya. Revival besar selalu terjadi atas gerejaku. Mari katakan bersama-sama, ku percaya firman-Mu. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Mari lambaikan dua tangan saudara, katakan haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya. Ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gereja-Mu. Mujizat besar, mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gereja. Haleluya. Mari yang diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita.